Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isyan Iqbal. Saya Rifki Surya. Saya Vera Darsatika. Saya Jahan Naleka Tajana. Saya Elsa Jiti Sasdia. Di sini kami akan menemui bidan Yani dan di sini kita akan bertanya-tanya tentang apa saja sih penyakit organ reproduksi. Let's go. Go! Go! Guys, kita akan masuk ke dalam bidannya guys ya. Let's go. Nama saya Rifki Surya Ramadan. Terus nama saya Vera Darsatika. Saya Elsa. Di sini kita bertiga untuk buat menanyakan tentang reproduksi kelainan pada reproduksi pria dan wanita. Oh gitu. Gimana bisa diperkenalkan dulu? Kenalin, nama saya Bidan Yani Astriani. Kebetulan saya praktek mandiri swasta ya, tidak terikat oleh dinas. Jadi nggak bekerja di instansi gitu ya. Jadi praktek mandiri murni. Itu mungkin usia itu disebutin usia 31 tahun. Anaknya baru 1. Dari dampak kalau misalkan kita berhubungan seksual Iya, banyak sekali. Itu tekan tentang reproduksi ya pada remaja. Kita harus tahu dulu tuh apa artinya kesehatan reproduksi. Ya, kesehatan reproduksi itu kita sehat secara jasmani, mental dan sosial secara utuh, artinya bukan hanya fisik aja, tapi kita mental juga harus siap secara reproduksi gitu. Itu artinya ya. Terus apa sih bahayanya untuk penyakit ya? Penyakit kelainan pada reproduksi banyak sekali. Satu, karena kan penyakit reproduksi itu salah satunya HIV. Nah, itu salah satunya HIV. Apa saja efek sampingnya selain dampak dari fisik? Fisik kan itu penurunan kekebalan tubuh. Si orangnya itu penyakit kelainan yang lain, bisa komplikasi, daya tahan tubuhnya menurun, terus kelainan infeksi menular, itu bisa dari efek samping dari penyakit reproduksi. Secara mental dan sosial mungkin dia akan mengalami ketidakpercayaan diri untuk bersosialisasi. Itu mungkin salah satunya, karena kan tabu di masyarakat kalau penyakit seperti itu istilahnya akan menularkan. Banyak orang yang tahu menularkannya itu secara langsung gitu ya, padahal ada beberapa hal yang dapat ditularkan gitu. Jadi lewat darah, mungkin lewat berhubungan lagi dengan orang itu gitu, lewat jarum suntik, itu penularannya. Jadi sehingga kita harus tahu gimana itu penularannya. Berarti penularannya itu bukan karena berhubungan doang, berarti yang lain juga bisa. Bisa, salah satunya lewat jarum suntik, kayak pemakai narkoba itu bisa penularan ya, karena kan bisa satu jarum bisa bareng-bareng, kita nggak tahu yang lain udah terkena penyakit menular atau tidak ya. Terus lewat darah, mungkin tenaga kesehatan juga kalau tidak screening bisa tertular juga lewat darah yang orang itu terkena penyakit menular gitu. Kalau penyakitnya selain dari HIV itu yang lain apa aja? Banyak sih, ada kalau penyakit kelamin ya, mungkin penyakit kelamin itu ada namanya gonore, terus ada sifilis, ada kondiloma. Banyak sekali sih kalau untuk penyakit-penyakit lainnya mah gitu ya gitu. Tapi kalau misalkan dari penyakit itu tuh pria sama wanita itu bisa beda penyakitnya atau sama? Bisa sama, tapi terkenanya mungkin ke bagian mananya itu bisa berbeda gitu. Misalkan gini, kalau laki-laki mungkin ke alat kemaluannya mungkin ya bisa tertular itu perempuan, misalkan bisa ke yang lain, ke selain ke alat kelamin bisa ke
lewat penurunan daya tahan tubuh itu sendiri. Oh, Gitu. berarti bukan ke kelainan doang, berarti Bukan. ke doang. Bukan, karena kalau udah terkena penyakit itu kemungkinan daya tahan tubuh si pasien itu bisa menurun, teh gitu. Kalau misalkan buat kayak kista, itu masih masuknya ke masalah kesehatan reproduksi pada remaja gara-gara apa biasanya kalau Kalau kista itu lebih ke dari makanan juga bisa. Dari makanan terlalu banyak MSG itu bisa menyebabkan penyakit kista, karena kan lebih ke tumor ya. Itu bisa salah satu penyebabnya gitu. Tapi kalau kista, kalau misalnya kita terkena kista itu harus dioperasi atau gimana? Ada enggak sih, biasanya itu penanganannya itu diperiksa dulu ya oleh penyakit darahnya gitu, apakah dia memang lebih ke jinak ataupun ganas gitu biasanya gitu ya. Kalau besar kecilnya itu nanti dilihat sama dokternya gitu, apakah harus segera dioperasi atau tidak gitu. Berarti ada dua macam gitu. Seperti itu biasanya gitu. Kalau penyakit radang paru itu kayak gini. Biasanya lebih ke infeksi ini teh, itu teh salah satunya ya, biasanya karena pemakaian ini bisa. Kalau di wanita yang setelah menikah ya, biasanya pemakaian alat sektor KB itu dari IUD bisa menyebabkan radang panggul, bisa juga itu. Salahnya keluhannya mah gejalanya banyak, bisa lebih ke keputihan, sakit di bagian bawah perut gitu, biasanya demam yang berulang-ulang gitu gejalanya. Berarti kalau misalnya kita pakai KB itu ada efek sampingnya juga? Semua KB sebetulnya ada efek samping, tapi ada yang memang efek samping itu jadi apa sih, tidak cocok tidaknya setiap orang berbeda-beda gitu kan, bagaimana dia penerimaan terhadap obat itu gitu. Dan efek sampingnya juga ada yang tinggi, ada yang tidak gitu, dan kita juga harus memilah apakah si A itu cocok dengan alat kontrasepsi A, alat kontrasepsi B, kita juga harus memilah. Jadi nggak semua ibu itu bisa menggunakan alat kontrasepsi itu gitu. kalau manfaat lain dari KB itu kenapa? Kalau KB itu kan artinya keluarga berencana ya, penundaan kehamilan yang itu manfaatnya banyak teh. Selain kita menunda kehamilan, yaitu jadi jaraknya tidak terlalu dekat. Itu efeknya kalau jarak terlalu dekat ke persalinannya itu bisa beresiko gitu, banyak resikonya gitu untuk persalinan yang terlalu dekat. Terus kan kita juga ada screening ya untuk persalinan selanjutnya. Itu kalau misalkan jarak terlalu dekat itu udah resiko tinggi gitu. Efeknya apa? Banyak efek sampingnya, bisa nantinya perdarahan, banyak sih sekali resiko tingginya mah gitu. Jadi memang kehamilan itu harus direncanakan gitu, tidak boleh tidak boleh asal-asalan gitu ya, harus direncanakan. Kalau misalnya nikah muda itu bakalan ada misalkan apa itu teh namanya Risiko. Iya, risiko kelainan reproduksi atau enggak? Kalau nikah muda itu resikonya itu kan, kalau menikah itu minimal di 20 tahun usianya. Kalau terlalu muda itu resikonya nanti satu, selain kehamilannya dia beresiko, kedua nanti bakal tahap tumbuh kembang anaknya juga bisa mengalami stunting gitu, artinya pendek gitu ya, karena kesehatan reproduksinya belum siap untuk mengalami kehamilan gitu. Entah itu dari nutrisi rahimnya, entah itu dari mentalnya, si ibunya belum siap sehingga melahirkan anak yang tidak berkualitas, bisa seperti itu. Kalau misalkan kan kalau jadi si mandul itu nggak cuma buat cewek, Iya. buat cowok juga sama. Yang pakai dari cowok itu Biasanya kualitas sperma. Biasanya ya, kalau untuk itu kan sebetulnya lebih ke spesialis dokter ya. Kalau bidan tidak dapat memeriksa apakah si A, B, C itu mandul atau tidak. Itu lebih ke pemeriksaan dokter spesialis kandungan. Itu biasanya kalau laki-laki dilihat dari kualitas sperma. Biasanya ada pemeriksaannya khusus, dan itu memang di spesialis kandungan gitu teh biasanya. Kualitas sperma dari mana? Mungkin dari kehidupan sehari-hari yang tidak sehat
Bisa suami laki-lakinya dia merokok atau kurang olahraga, kemudian makan yang memang nutrisinya tidak bagus, buah sayur kurang, biasanya itu mempengaruhi kualitas sperma. Begitupun perempuan gitu, kualitas telur itu istilahnya kan perempuan dari sel telurnya ya, itu memang dari nutrisi kita, dari sehari-hari gitu, pola hidup kita apakah sehat atau tidak gitu. Sama laki-laki dan perempuan tidak, istilahnya tetap pola hidup kita diutamakan gitu, dari makanan, dari olahraga gitu, kemudian junk food apakah dia sering konsumsi atau tidak, itu mempengaruhi dari tingkat kesuburan seseorang gitu. Berarti reproduksi itu yang bermasalah itu bukan ceweknya aja, tapi cowok juga bisa menjadi masalah juga. Bisa kan. Kesehatan reproduksi itu meliputi dari kesehatan ibu dan anak, kemudian remaja, laki-laki dan perempuan, kemudian usia lanjut, itu udah masuk kesehatan reproduksi. Terima banget, maaf mengganggu waktunya. Enggak apa-apa, sami-sami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.